Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan terkait eksperimen orografi dan monsun Asia Australia untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah permodelan cuaca dan iklim Sabtu yang diampu oleh Ibu Wirid Pirasri. Sebelumnya, anggota dari kelompok 11 itu ada yang pertama saya sendiri, Jihan Fauzia dengan akhir NIM 1, lalu ada MJ Stefani Sitorus dengan NIM akhir 26, lalu ada Claudia Berliana Sitinjak dengan NIM akhir 61 dan ada Ezra Putri Tampu-Bolon dengan NIM akhir 73. Sebelumnya kita akan membahas terkait sistem dan mekanisme dari monsun Asia Australia, di mana monsun sendiri adalah sebuah perubahan sirkulasi pada atmosfer dengan skala yang besar dan terjadi secara musiman di mana adanya pembalikan arah angin yang bersifat dominan antara musim panas dan musim dingin. Monsun Asia Australia ini sendiri terbagi atas dua, yaitu ada monsun Asia dan monsun Australia. Di mana monsun Asia ini arah angin bergerak dari benua Asia menuju benua Australia yang menyebabkan tingkat intensitas curah hujan di benua Asia tinggi. Lalu monsun Australia sendiri adalah arah angin yang bergerak dari benua Australia menuju Asia yang membawa tekanan tinggi yang kemudian menyebabkan intensitas curah hujan menurun di wilayah Indonesia terutama. Sistem monsun Asia Australia sendiri merupakan sirkulasi atmosfer yang dapat mempengaruhi wilayah-wilayah di Asia Selatan, Asia Tenggara, bahkan hingga Australia pada bagian utara. Sistem ini ditandai dengan adanya perubahan angin yang terjadi secara periodik setiap tahunnya akibat adanya perbedaan pemanasan yang terjadi di antara daratan dan lautan. Lalu saya akan menjelaskan terkait peran orografi dalam dinamika monsun, di mana pada monsun ini memiliki peran sebagai bertindak untuk peningkatan orografis. Ketika massa udara dari monsun bergerak menuju pegunungan, udara akan dipaksa naik dan tekanan udara pada sekitarnya akan menurun, yang kemudian menyebabkan massa udara mendingin secara adiabatik. Proses dari pendinginan ini akan menurunkan kapasitas udara yang dimana untuk dapat menahan uap air. Ketika suhu turun hingga sampai ke titik embun, uap air ini akan mengembun dan membentuk awan yang kemudian akan terjadi dan terbentuknya hujan. Dampaknya pada wilayah di pantai bagian Sumatera, Jawa, juga pegunungan di Kalimantan dan Sulawesi bagian barat akan menerima curah hujan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pada dataran rendah di sekitarnya atau pada sekitar wilayah pegunungan. Tujuan dari eksperimen simulasi ini yang pertama untuk memodifikasi file topografi atau SURV pada Plasim. Yang kedua ada mensimulasikan pengaruh topografi atau daratan terhadap sistem monsun Asia Australia. Dan yang ketiga untuk menganalisis perbedaan distribusi curah hujan dan pola angin monsun akibat perubahan topografi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut merupakan hasil dari simulasi kontrol di wilayah kawasan Asia Australia dengan fase DJF, MAM, JJA, dan SOM. Di mana grafik yang dilampirkan ini merupakan grafik angin di tekanan 850 HPA, curah hujan, suhu udara permukaan, dan tekanan permukaan. Next. Next. Berdasarkan dari grafik dari pola musim DJF Desember sampai Februari dan JJA Juni sampai Agustus, pada parameter angin 850 HPA, curah hujan, suhu udara permukaan, dan tekanan permukaan yang telah dilampirkan, dapat dilihat bahwa terjadi perbedaan kondisi yang konsisten yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti pergerakan suhu matahari dan posisi ITCZ. Perbedaan kapasitas panas, daratan dan lautan, dan dampak dari sirkulasi atmosfer global di benua Australia dan Asia. Eh, pada grafik sirkulasi angin dengan tekanan 850 HPA dengan pola musiman DJF, terjadi musim hujan di Australia, di mana angin timuran yang kuat melintasi Samudra Pasifik Selatan dan berbelok ke barat laut menuju Australia. Angin monsun barat dari Samudra Hindia bergerak ke Asia Tenggara dan Australia bagian utara. Terlihat adanya konvergensi angin di ekuator yang menandakan keberadaan ITCZ yang bergeser ke selatan, di mana
nilai kecepatan angin pada wilayah Asia Tenggara dan Indonesia Barat itu sebesar 4 sampai 8 meter per second. Lalu Australia 6 sampai 10 meter per second, Tiongkok dan Jepang 12 sampai 16 meter per second. Lalu di pola musiman JJA terjadi musim hujan di Asia Tenggara dan Selatan. Terlihat terjadinya aliran angin barat gaya yang kuat atau southwest monsoon yang bergerak menuju Asia Selatan dan Tenggara dari Australia, bertiup angin kering ke arah utara yang mencerminkan musim kemarau di Australia, dan ITCZ bergerak ke utara, di mana nilai kecepatan angin eh, di Asia Selatan dan Tenggara itu sebesar 6 sampai 10 meter per second, di Australia Utara itu 2 sampai 6 meter per second, Samudra Hindia dan Laut Arab itu 14 sampai 16 meter per second. Lalu untuk grafik yang kedua itu grafik curah hujan pada pola musiman DJF itu Indonesia dan Australia itu memiliki intensitas curah hujan sebesar 1 sampai 1,6 kali 10 pangkat min 7 mm per hari. Lalu di Asia Tenggara bagian selatan itu 0,6 sampai 1,2 mm per hari. Di India dan Tiongkok bagian utara itu hampir tidak ada hujan. Presipitasi tinggi terjadi di Indonesia Timur dan Australia Utara yang mencerminkan puncak musim hujan, di mana zona konvergensi juga terlihat di Afrika Tengah dan Amerika Selatan bagian utara. Lalu untuk pola musiman JJA itu, intensitas curah hujan di India, Bangladesh, Myanmar, dan Asia Tenggara bagian utara itu memiliki intensitas sebesar lebih dari 2,0 kali 10 pangkat min 7 mm per hari. Lalu di wilayah Indonesia Selatan dan Australia itu memiliki intensitas curah hujan kurang dari 0,4 kali 10 pangkat min 7 mm per hari. Serta di wilayah Filipina dan Papua Nugini itu memiliki intensitas hujan sebesar 1 kali 10 pangkat min 7 mm per hari, yang menunjukkan bahwa terjadinya musim hujan di Asia Selatan dan kemarau di Australia akibat pergeseran ITCZ ke utara. Lalu untuk grafik selanjutnya itu suhu udara permukaan. Di pola musiman DJF, suhu udara permukaan di Asia Tengah dan Timur Laut, khususnya di wilayah Rusia, Mongolia, dan Tiongkok Utara itu memiliki suhu udara permukaan sebesar eh, kurang dari 260 Kelvin atau sekitar minus 13 derajat Celcius. Lalu di Asia Selatan, Tenggara, Australia bagian utara itu memiliki suhu udara permukaan sebesar 290 sampai 305 Kelvin atau sekitar 17 sampai 32 derajat Celcius. Lalu samudra tropis memiliki suhu udara permukaan sebesar lebih dari 300 Kelvin atau lebih dari sama dengan 27 derajat Celcius. Dan terjadi musim panas di selatan dan musim dingin di Asia Utara. Lalu untuk pola musiman JJA di wilayah India, Tiongkok bagian selatan, dan Asia Tenggara itu suhu udara permukaannya itu sebesar lebih dari 305 Kelvin atau lebih dari sama dengan 32 derajat Celcius. Lalu di Australia Selatan itu memiliki suhu udara permukaan sebesar 7 derajat Celcius. Dan di wilayah Indonesia dan wilayah tropis itu memiliki suhu udara permukaan sebesar 295 sampai 300 Kelvin atau sekitar 22 sampai 27 derajat Celcius. Dan terjadi pemanasan ekstrim di Asia yang menciptakan tekanan rendah termal yang menjadi pemicu utama adanya monsun di barat daya. Lalu untuk grafik yang keempat itu merupakan grafik tekanan permukaan, di mana di pola musiman DCF itu pada wilayah Asia Timur dan Siberia itu memiliki tekanan permukaan sebesar lebih dari 1030 HPA. Lalu di Australia Utara itu sebesar kurang dari 1005 HPA. Dan di Asia Tenggara serta di Indonesia itu memiliki tekanan permukaan sebesar 1008 sampai 1012 HPA. Di mana tekanan tinggi di Siberia ini dan tekanan rendah di Australia menciptakan gradien tekanan yang mendukung monsun yang bergerak dari utara ke selatan. Lalu di pola musiman JCA itu di wilayah India Utara dan Tibet serta Asia Tengah itu memiliki tekanan permukaan sebesar 1005 HPA. Lalu di Australia Selatan itu sebesar lebih dari 1020 HPA, di mana tekanan tinggi di selatan dan rendah di utara itu mendukung aliran angin monsun di barat daya. Kesimpulannya, eh, dari analisis ini
Perbedaan pola atmosfer antara DJF dan JJA itu merupakan hasil dari dinamika kompleks antara radiasi matahari musiman, sirkulasi atmosfer global, dan karakteristik termal permukaan. Pola ini sangat konsisten dan menjadi dasar utama pembentukan sistem monsun di wilayah Asia dan Australia. Selanjutnya untuk yang B akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen orografi. Jadi Pulau Sumatera ini diganti topografinya menjadi laut. Untuk yang pertama yaitu pola suhu udara permukaan. Pada periode DJF atau Desember, Januari, Februari, suhu lebih rendah di bagian Sumatera di bagian selatan. Dan itu terjadi gradien suhu, jadi dari selatannya itu dingin dan mengarah ke utara itu akan lebih hangat. Ini penyebabnya adalah pengaruh dari monsun Asia, yaitu membawa eh, udara yang lembab atau udara dingin. Lalu selanjutnya adalah pada periode MAM atau Maret, April, Mei. Di sini suhu di Sumatera ini mulai meningkat dan juga persebarannya tuh lebih merata, terutama di wilayah utara dan juga tengah. Tetapi variasi suhunya itu lebih kecil dibandingkan pada variasi suhu DJF. Ini terjadi karena adanya pengaruh dari transisi musim tadi pada terjadinya monsun Asia dan juga ada pengaruh dari pemanasan lokal dan jadi monsun Asia tadi itu kekuatannya mulai melemah. Lalu selanjutnya ada pada periode JJA atau Juni, Juli, Agustus. Di sini mulai cukup panas atau meningkatnya suhu udara eh, di bagian utara dan ke selatan itu semakin dingin. Ini adalah menunjukkan puncak dari musim panas di utara akibat adanya radiasi matahari maksimum atau dari pengaruh gerak semu matahari. Jadi di bagian utara ini dia lebih panas dan di bagian selatan ini relatif lebih dingin. Dan juga ini terdapat pengaruh dari monsun Australia yaitu membawa udara kering dari daratan Australia. Lalu yang terakhir ada SON atau September, Oktober, November. Nah, di sini suhu udaranya mulai menurun di bagian utara, tetapi eh, dibandingkan JJA ini juga memang dia tidak terlalu menurun dan ini masih lebih hangat dibandingkan DJF. Tetapi ini tidak se ekstrim JJA karena di sini dia mulai masa peralihan dari yang tadi terjadinya monsun Australia. Lanjut, selanjutnya adalah eh, perubahan tekanan permukaan dalam hektopascal. Pada periode yang pertama, yaitu DJF, jadi tekanannya cukup rendah, sekitar 10.000 sampai 10.060 hektopascal. Dan dia lebih tinggi di bagian wilayah utara Sumatera. Kenapa ini? Sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ada pengaruh dari dominasi monsun Asia. Jadi tekanan tinggi dari Asia itu terus tekanan rendah dari Australianya. Jadi aliran udaranya ke Sumatera itu menyebabkan tekanan utara Sumatera itu lebih tinggi. Lalu selanjutnya pada periode MAM. Jadi polanya tidak jauh berbeda dari DCF, tetapi dia terjadi sedikit peningkatan tekanan di sebagian besar wilayah karena adanya pengaruh dari transisi musim. Lalu yang selanjutnya ada JJA. Di JJA ini tekanannya mulai meningkat secara signifikan sekitar 10.121 sampai 10.181 hektopascal, terutama di bagian utara Sumatera. Nah, sesuai dengan prinsip thermal, suhu tinggi itu kan umumnya itu terjadi dari tekanan rendah. Nah, tetapi masa udara yang dari Australia ini yang bertekanan tinggi ini dia memengaruhi sistem. Jadi monsun Australia itu kan tekanannya tinggi, ditambah adanya pengaruh dari pemanasan lokal. Jadi udara panas itu memuai, jadi menyebabkan tekanan permukaan itu turun secara lokal. Lalu yang selanjutnya ada pada
periode SON. Jadi tekanannya mulai menurun kembali, menandakan transisi menuju musim hujan. Tapi pola tekanannya kembali mendekati kondisi DCF. Selanjutnya. Selanjutnya adalah perubahan pola angin 850 hektopascal. Pada periode DJF, ini didominasi oleh angin dari barat laut atau didominasi oleh monsun Asia. Dan kecepatan anginnya relatif tinggi di wilayah Sumatera itu ditunjukkan pada grafik itu ada berwarna merah. Dan pada pola yang selanjutnya yaitu pada periode MAM, ini pola anginnya mulai melemah dan tetapi masih ada sisa-sisa pengaruh dari angin barat tadi atau dari monsun tadi. Dan ini polanya pada fase ini dia lebih bervariasi. Lalu selanjutnya pada periode JJA ini dikuasai oleh angin dari tenggara dan timur dan kecepatan anginnya lebih tinggi di bagian selatan dan timur Sumatera. Nah, ini eh, didominasi oleh monsun Australia. Selanjutnya pada periode SON, jadi pola anginnya bergeser kembali ke barat atau barat laut, tapi dia belum sekuat DJF karena ini adalah masa transisi atau peralihan. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah awal dari transisi kembali ke musim hujan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ezra. 4. Perubahan pola curah hujan pada bulan Desember, Januari, Februari. Puncak musim hujan terjadi di Pulau Sumatera. Akibatnya curah hujan sangat tinggi di sepanjang pegunungan Bukit Barisan dan dipengaruhi angin monsun Asia dan angkat orografis. Pada bulan Maret, April, Mei, curah hujan mulai menurun tapi masih tinggi pada daerah pegunungan terutama Bukit Barisan. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, curah hujan sangat rendah menunjukkan periode musim kemarau, dan angin dari Australia membawa udara kering melewati daratan dan laut sempit. Pada bulan September, Oktober, November, curah hujan mulai meningkat kembali, menandakan awal musim hujan atau yang sering disebut musim peralihan. Pola curah hujan mengikuti pergerakan monsun dan efek orografi. Kesimpulan dari perubahan pola curah hujan ini yaitu ketika angin bertemu dengan pegunungan di Bukit Barisan akan mengalami pengangkatan orografis yang intens, yang mana ini bisa saja mengakibatkan curah hujan yang tinggi di sepanjang pegunungan di wilayah bagian barat Sumatera. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, itu akan terjadi musim kemarau yang panjang, yang berarti angin monsun Australia akan melewati daratan Australia yang kering dan hanya melewati lautan yang relatif sempit, serta efek bayangan hujan dari pulau-pulau di wilayah bagian timur Sumatera, yang dimana ini akan menyebabkan curah hujan akan sangat minim. Selanjutnya, baik, kesimpulan dari simulasi yang kami buat adalah yang pertama, simulasi kontrol atau pola monsun umum, yang di mana pergerakan monsun teridentifikasi jelas menunjukkan jika simulasi menggunakan PLASIM berhasil memproduksi pola musiman monsun Asia Australia yang konsisten. Yang kedua ada korelasi suhu, tekanan, dan angin akan mengalami perubahan suhu dan tekanan permukaan yang berlawanan pada kedua fase dari monsun, yang dimana ini sangat konsisten dengan mekanisme termal yang menggerakkan sistem monsun. Dan yang terakhir ada peran ITJZ yang mengarah ke selatan pada bulan Desember, Januari, Februari dan mengarah utara pada bulan Juni, Juli, Agustus yang menjadi faktor utama dalam menentukan lokasi konvergensi massa udara dan zona curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, ke eksperimen orografi atau implikasi di Sumatera. A- Yang pertama ada dampak orografi terbukti signifikan dengan analisis detail pada Pulau Sumatera yang memperlihatkan topografi pada daerah Bukit Barisan memiliki peran yang krusial dalam mendistribusikan curah hujan. Kemudian hujan orografi kuat pada Desember, Januari, Februari yang di mana pada bulan ini akan terjadi musim hujan, di mana angin monsun Asia yang basah akan bertemu dengan pegunungan Bukit Barisan yang memicu pengangkatan orografis yang intens.
Terus ada musim kering dan efek bayangan hujan pada bulan Juni, Juli, Agustus yang dimana terdapat pada musim kemarau. Ini mengakibatkan angin monsun Australia relatif lebih kering dari wilayah bagian tenggara maupun timur dan menghasilkan curah hujan yang sangat rendah di seluruh pulau. Dan yang terakhir ada konsistensi pola angin, suhu, dan tekanan curah hujan. Selanjutnya, adapun saran yang kami buat pada simulasi ini yang pertama, satu untuk eksperimen orografi. Dilakukan simulasi tambahan yaitu skenario tanpa topografi dan membandingkan hasilnya dengan kuantitatif dengan simulasi kontrol. Yang kedua ada pe- pe- mengimbangkan untuk menguji sensitivitas terhadap ketinggian. Yang ketiga ada untuk memahami lebih lanjut mengenai mekanisme hujan orografis, seharusnya melakukan analisis sirkulasi vertikal di sekitar pergunungan pada kedua fase dari monsun tersebut. Dan yang keempat ada perimbangan untuk mensimulasikan fenomena ENSO pada monsun di wilayah Sumatera. Yang terakhir, meskipun pasti merupakan modal sederhana, jika memungkinkan, gunakan resolusi spesial yang tinggi pada wilayah kajian seperti Sumatera. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Zian Fauzia. Oh, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terdapat salah-salah kata. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.